Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan untuk terus beraktivitas dalam melaksanakan tugas sebagai senator Winsuska Riau. Beberapa program telah kita layangkan melalui Senator On Air, baik kita memberikan masukan tentang rubrik, tentang publikasi, maupun kita telah melaksanakan bedah riset artikel. Yang penting bahwa Senator On Air adalah merupakan alat dari seorang senator untuk menyambung lidah dosen atau sebagai penerang pengurai masalah yang terjadi dengan fakta-fakta dan tentunya dengan solusi-solusi ide gagasan yang terjangkau, yang terukur. Pada kesempatan kali ini Senator On Air akan mengupas tentang masalah unit bisnis yang ada di Winsuska Riau. Kita ketahui bahwa sejak UIN berdiri hingga sekarang, unit bisnis yang ada di Winsuska ini kelihatannya belum menemukan jati dirinya untuk melaksanakan atau untuk mencoba berinovasi atau melangkah maju dalam menerobos, dalam menghasilkan unit-unit bisnis yang ada. Nah, oleh sebab itu, Senator On Air pada kesempatan kali ini mencoba seperti biasa memberikan gagasan-gagasan ide bagaimana unit bisnis Winsuska ini dapat berkembang dengan pesat. Kita tidak ragu dengan kemampuan saudara Anno Prizen sebagai ketua BLU kita. Beliau ini sudah 4 tahun dulu bersama saya berbisnis selagi menjadi wakil dekan 2, dan saya tahu betul kemampuan beliau ini di atas rata-rata dalam melakukan bisnis. Oleh sebab itu kita tinggal hanya mendorong, senator hanya tinggal memberikan ide apa yang harus dilakukan. Nah, tugas kita mendorong, memberikan ide gagasan agar dapat unit bisnis BLU Winsuska ini menemukan jati dirinya untuk melakukan inovasi dalam menghasilkan unit bisnis yang lain. Ada 3 yang akan kita coba tawarkan kepada unit bisnis kita. Semoga Pak Anno Prizen saudara saya mendengar dan dapat melakukan terobosan-terobosan untuk lebih giat lagi membuka peluang untuk mencari pemasukan bagi universitas yang kita cintai ini. Saya tawarkan 3 unit bisnis yang terjangkau, yang dapat dicoba dalam waktu dekat. Di antaranya yang pertama adalah unit bisnis fotokopi. Di universitas-universitas besar seperti Universitas Kebangsaan Malaysia, di tempat saya menempa ilmu S2 dan S3, itu unit fotokopi itu menjadi masukan yang besar bagi mereka. Tetapi mereka membangun sistem menggunakan kad, isi kotak kartu. Jadi setiap mahasiswa mau fotokopi tidak pakai uang receh. Sistem fotokopi itu menggunakan chip di kartu, sehingga yang diisi itu pulsa. Pulsa untuk 50 lembar, pulsa untuk 100 lembar. Nah, itu dijual oleh unit bisnis dalam UKM. Sehingga mahasiswa baru maupun lama itu memiliki kad fotokopi itu wajib. Ke pustaka untuk memfotokopi jurnal, mereka pakai kad. Di unit untuk mencetak skripsi, mencetak TA, mereka pakai unit kad, pakai kartu fotokopi mereka. Jadi artinya, jika kita sepakat seluruh prodi yang ada di Winsuska untuk mencetak skripsi, mencetak kerja praktek, itu dilakukan oleh 1 unit saja. Artinya universitas program studi dalam hal ini
menginstruksikan kepada mahasiswa untuk memfotokopi pada unit fotokopi BLU kita. Anda bayangkan, satu mahasiswa saja bisa menghasilkan satu RIP untuk tugas akhir dan kerja praktek mereka. Jika dikelola dengan baik, unit fotokopi ini menjadikan masukan yang luar biasa bagi kita. Tapi didesain dengan baik seperti universitas-universitas yang besar. Atau Pak Anwar Firzan mungkin mau mengundang saya untuk pergi melihat ke Universitas Kebangsaan Malaysia. Seperti apa unit fotokopi ini dikelola dengan baik. Dan saya sangat welcome sekali jika Direktur BLU kita ini mengajak saya untuk melihat seperti apa pengelolaan unit fotokopi di Universitas sebesar Kebangsaan Malaysia. Itu yang pertama. Menjadi masukan bagi kita untuk mengelola fotokopi ini untuk tujuan skripsi, TA, ataupun tujuan umum lainnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah unit Pertamina. Ini unit bisnis seperti Universitas Muhammadiyah Malang dalam slide yang kita lihat ini. SPBU Universitas Muhammadiyah Malang itu luar biasa. Jangankan di Universitas Muhammadiyah Malang, tetangga kita saja Universitas Riau itu sudah memiliki SPBU. Pertanyaannya, kita kapan bisa membuat seperti ini? Saya yang membayangkan puluhan ribu mahasiswa dengan puluhan ribu kendaraan roda 2 ditambah dengan mobil dinas kita, itu diwajibkan mengisi minyak di SPBU UIN Suskarya. Wow, Masya Allah. Dan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang terjangkau. Universitas Riau, tetangga kita saja bisa. Kenapa kita tidak bisa? Sekali lagi, mungkin ketua atau direktur BLU kita main-mainlah sekali-sekali ke Universitas Riau. Lihat bagaimana prosesnya, apa yang harus disiapkan, apa syarat-syaratnya. Kalau perlu datangi langsung pusat Pertamina di Riau, di Pekanbaru ini. Tanyakan, bagaimana prosesnya jika universitas mau membuka SPBU? Jika berdiri di UBIN kita SPBU ini, insya Allah kita hidup. Nah, ini merupakan dua hal proyek bisnis yang luar biasa yang dapat kita tempuh. Nah, yang terakhir, yang paling mendalam, yang paling baik adalah sebagai ciri khas kita adalah bisnis podcast. Saya melihat berita bahwa di kompasiana.com ada 8 podcast bisnis terbaik di Indonesia. Ternyata podcast ini pun juga merupakan suatu ladang bisnis yang bisa kita lakukan. Lalu saya berpikir, seperti apa podcast ini untuk bisnis di universitas? Saya telah menemukan jawabannya, itu seperti yang dilakukan oleh Rado Institute dan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Cukup dapatkan 10% dosen gila yang seperti saya, yang sanggup mengajar, meneliti, mengabdi pada masyarakat, membina matematik SMA, SD, SMP. Lalu ini jelas sekali konsumennya, yang menontonnya mahasiswa kita, yang akan mensubscribe mahasiswa kita. Belum lagi kita lakukan edisi dalam bentuk TikTok, mengajar dengan TikTok, lalu akunnya dimiliki oleh BLU. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi. Ini bisnis. Nah, itu dia. Saya pun tidak mengerti juga kenapa sejak berdiri hal-hal sepele seperti ini tidak terpikirkan oleh kita untuk melaksanakan hal seperti ini. Podcast ini merupakan suatu bisnis yang baik untuk ke depan. Dan saya ingatkan, jika suatu saat COVID ini melanda kembali, mungkin dalam wajah yang lain, maka kita baru merasakan bahwa podcast pendidikan yang telah kita buat ini akan dapat merajai universitas apapun. Karena kita akan memulainya. Kita memulai pendirinya. Karena tahu saya belum ada lagi di universitas ini yang secanggih Rado Institute atau Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika
dalam gencar untuk melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Belum ada satu-satu. Belum ada yang bisa sampai 800-an. Rago Institute telah menghasilkan 800 video. Tridharma perguruan tinggi bukan video joget-joget, bukan video jual obat, tapi video Tridharma perguruan tinggi. Nah, jika ini dikelola dengan baik oleh BLU kita, ya Allah, ini merupakan kegiatan yang terjangkau, yang mudah dilakukan, apalagi oleh sekelas-sekelas BLU Insuska yang dikomandani oleh saudara saya Anok Rizan yang luar biasa. Saya tahu betul nih orangnya nih, hebat, mempunyai pemikiran bisnis cemerlang. Tapi mungkin karena kurang support ide, makanya melalui Senator on Air kita berikan gagasan, masukan bagi saudara Anok Rizan untuk cepat mengembangkan sayap BLU ini sehingga memiliki unit-unit bisnis yang luar biasa. Saya sangat tertarik sekali 8 podcast bisnis terbaik Indonesia ini. Silakan lihat nanti di kompresiana.com. Luar biasa sekali. Win Suska mempunyai pusat podcast. Wah, kalau tidak mau disebut dengan labor literasi digital dan inovasi media pembelajaran, ya sebut saja pusat podcast, pusat bisnis podcast Indonesia. Ya silakan saja untuk tujuan lain, untuk tujuan mengajar boleh, untuk tujuan Tridharma perguruan tinggi, untuk ustadz-ustadz kita berceramah, apalagi untuk tujuan mahasiswa kaum milenial. Terserah, yang penting podcastnya ada di kita. Ada pusat podcast itu di Winsuska Riau. Nah, 3 bisnis ini kita berikan gagasan kepada BLU, akan kita harapkan dapat memberikan motivasi kepada mereka untuk mulai bersegera menghasilkan inovasi ini. Karena masa pimpinan sekarang ini dekat habis lagi sampai 2025. Sebentar lagi 2023, 2024, 2025. Ya kalau sampai pula 2025. Kalau putus di tengah jalan nggak sampai dong. Ya kita pun nggak tahu juga kan itu nasib. Karena kita melihat yang sudah-sudah pun 2 tahun juga kan. Cuman kita coba berupaya sekuat mungkin BLU Winsuska Riau ini bagaimana cepat mengambil tindakan untuk menghasilkan unit-unit bisnis yang handal. Mungkin fotokopi sudah ada, mungkin Pertamina sudah dibuat orang, tapi pusat podcast universitas ini belum ada lagi yang dibuat oleh orang. Kita sebagai pemula, dan podcast ini bisa untuk tujuan apapun, Tridharma perguruan tinggi, ceramah, pengajian, karena ustadz-ustadz kita banyak, pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris melalui podcast, atau acara-acara kaum milenial, anak-anak muda, mahasiswa kita tampung, kita berikan wadah fasilitas untuk itu semua. Oke, saya rasa 3 bisnis ini memang sangat baik sekali dan terjangkau, terukur tentunya untuk dapat dilakukan dengan baik. Saya Rado Yendra, Senator, dosen Fakultas Sains Teknologi, selalu sebagai berupaya menyambung lidah dosen, selalu berupaya memberikan ide-ide gagasan terukur, terjangkau untuk kasus-kasus yang ada di Riau, dan yang pasti adalah saya aktif terlibat dalam melakukan riset sebagai pendukung cita-cita rektor kita untuk menjadikan UIN gemilang dan terbilang. Sekian, jumpa lagi pada program Senator on Air berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.